Baiklah, perkenalkan, nama saya Leonardo Sormin dengan NIM 193906. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah konversi hak atas tanah, yang kedua adalah land reform. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konversi hak atas tanah. Konvensi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak tanah menurut KUH Perdata dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat untuk masuk ke dalam sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Dasarnya hanya ada satu sistem hukum atau unifikasi agraria, yaitu yang ditetapkan berdasarkan UU-PA. Prinsip-prinsipnya yang pertama adalah prinsip nasionalis, prinsip pengakuan hak-hak atas tanah terdahulu, kepentingan hukum, penyesuaian kepada ketentuan konversi, status quo hak-hak tanah terdahulu. Peranata hukum dalam konvensi yang pertama adalah peranata langsung konversi dari hak atas adat dari hak adat kepada hak-hak yang ada di dalam UU-PA. Yang kedua adalah konversi tersebut merupakan penegasan hak atau tanda bukti hak. Yang ketiga adalah pengakuan hak yang tidak ada bukti-bukti haknya. Konversi Undang-Undang Pokok Agraria bagian kedua pasal 1 sampai dengan 9 terjadinya yang pertama adalah demi hukum, yang kedua adalah konstitutif, yang ketiga adalah deklaratoir. Baiklah, materi selanjutnya adalah rumah susun. Rumah susun ini adalah suatu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan arah vertikal, dan merupakan satu satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah. Terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, PP Nomor 4 Tahun 1988, Perat KA BPN Nomor 2 Tahun 1989, Perat KA BPN Nomor 4 Tahun 1989, PMDN Nomor 3 Tahun 1992, Permen PU Nomor 60 PRT 1992, SK Menpera Nomor 11 Tahun 1994. Unsur-unsurnya ada sarusun, tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama. Penyelenggaranya yaitu BUMN, BUMD, koperasi, BUMS, swadaya masyarakat. Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik HGB, HP atas tanah negara, HGB di atas hak pengelolaan atau HPL. Pemilikan sarusun yaitu tanahnya dan subjeknya. Bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Pengalihan haknya bisa berupa warisan atau perbuatan hukum, yaitu jual beli, menukar, hibah yang dilakukan dengan akta PPAT. Hak milik atas tanah satuan rumah susun terjadi sejak terdaftarnya akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan. Jaminannya yaitu HM. HM sarusun dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan atau SHM. Hak dan kewajiban pemilikan rumah sarusun. Hak pemilik yaitu menghuni, memiliki, dan menggunakan, menyewakan, dijadikan objek hak tanggungan, serta mengalihkan dan mewariskan. Kewajiban pemilik yaitu membentuk penghimpunan penghuni dan membentuk badan pengelola. Hapusnya hak milik atas sarusun jika jangka waktu atas tanah bersama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan atau pembaharuan. Selanjutnya yaitu adalah materi land reform. Land reform secara harafiah yaitu land merupakan tanah, reform merupakan perubahan atau perombakan. Land reform memiliki arti luas dan arti sempit. Yaitu yang pertama pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan. 5. Perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta berencana sesuai dengan daya, kesanggupan, dan kemampuannya. Land reform dalam arti sempit yaitu perombakan mengenai pemilikan atau penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan. Asas-asasnya yaitu asas penghapusan tuan-tuan rumah atau tuan-tuan tanah, asas pembatasan luas maksimum dan minimum tanah, asas larangan pemerasan orang oleh orang lain, dan asas kewajiban mengerjakan dan mengusahakan sendiri serta aktif atas tanah pertanian.
Tujuannya yang pertama mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani, melaksanakan prinsip tanah untuk bertani, memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, mengakhiri sistem tuna tanah, dan yang terakhir mempertinggi produksi nasional dan mendorong terlaksananya pertanian secara intensif. Di sini terdapat program land reform. Yang pertama ada pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Terdapat pada pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Pelaksanaan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai. Terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Absente atau guntai yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar tempat tinggal yang punya, kecuali yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, pegawai negeri, serta pejabat militer. Yang ketiga adalah redistribusi tanah. Terdapat pada PP nomor 224 tahun 1961 JO, PP nomor 41 tahun 1964. Tanah yang akan didistribusikan adalah objek land reform. Yang keempat adalah pengaturan kembali gadai tanah pertanian. Yang kelima adalah pengaturan kembali perjanjian bagi hasil yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960. Yang keenam adalah penetapan luas minimum kepemilikan tanah terdapat pada pasal 8 Undang-Undang PRP tahun 1960. Yang ketujuh adalah larangan pemecahan kepemilikan tanah terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960. Land reform pada dewasa ini kebijakannya mengenai pencetakan sawah, Kepres nomor 54 tahun 1980, dan konsolidasi penguasaan tanah dan objek land reform peraturan KA BPN nomor 3 dan 4 tahun 1991. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.